Injil Yohanes 15 ayat 1-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sebelum kita merenungkan firman ini, mungkin Bapak, Mama, dan Saudara-saudari melihat saya mukanya asing. Ya, jadi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Safira Mheka. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dan saya adalah mahasiswa Fakultas Teologi UKSW Angkatan 2021. Dan pada kesempatan kali ini, saya berdiri di sini untuk melakukan praktek khotbah. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, kepada majelis jemaat, dan jemaat setempat yang sudah memberikan izin kepada saya, yang sudah mau menerima saya untuk berdiri di sini untuk melakukan praktek khotbah. Sekali lagi shalom. Shalom. Tema renungan firman kita hari ini ialah bukan benalu, bukan parasit. Tentunya kalau kita mendengarkan kata benalu dan parasit sudah tidak asing di telinga kita. Benalu dan parasit adalah dua makhluk hidup yang menyerap nutrisi dari makhluk lain. Makhluk lain ini biasanya disebut dengan inang. Menyerap nutrisi tanpa memberikan manfaat atau memberikan apa-apa balik kepada inang itu. Seperti benalu. Benalu menyerap nutrisi yang ada pada inang, biasanya menempel pada batang pohon. Dia menyerap nutrisi, dia menyerap cadangan makanan yang ada dalam pohon itu, dan kemudian lama-kelamaan pohon itu akan mati dan kering dan mati. Kering dan mati karena dia mau bertumbuh tapi makanannya sudah diserap habis oleh benalu. Dan benalu pun tidak memberikan manfaat balik, tidak menghasilkan apa-apa kepada inang itu. Sehingga pada akhirnya inang itu akan kering dan mati. Dalam kehidupan kita seringkali kita mendengar kalimat, kalau hidup jangan seperti benalu. Mungkin ini sudah sering kita dengar. Kalimat ini mengartikan bahwa kalau kita hidup, kita jangan merugikan orang lain. Kalau kita hidup, kita jangan membawa
dampak yang buruk terhadap orang lain. Namun Bapak, Mama, Saudara-saudari sekalian, bagaimana jika kita orang Kristen hidup seperti benalu dan parasit? Tentunya kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Tentunya kita akan membawa pengaruh buruk, kita membawa dampak buruk kepada orang lain. Kita sebagai pengikut Kristus, tetapi dalam perilaku kita, dalam tindakan kita, tidak mencerminkan status kita sebagai pengikut Kristus. Dan inilah yang perlu kita hindarkan sebagai orang Kristen. Yang harus kita lakukan adalah kita hidup menurut firman Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kita mencerminkan status kita sebagai pengikut Kristus. Maka pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan untuk kita hidup tidak seperti benalu, kita hidup tidak seperti parasit. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini berbicara tentang pokok anggur yang benar. Tadi kita sudah baca bersama-sama. Dalam ayat pertama mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kata aku pada kalimat ini merujuk pada Yesus. Yesus sebagai pokok anggur itu. Sehingga kata aku ini menunjukkan identitas Yesus. Lalu kita melihat lagi, dalam kalimat itu ada kata benar. Kata benar dalam bahasa Yunani ialah alepinos, yang artinya benar, sungguh-sungguh, dan asli. Ini mengartikan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, Yesus adalah pokok anggur yang asli, tidak ada yang lain. Yesus sebagai pusat di mana segala sesuatu mesti diarahkan. Yesus menjadi pusat di mana segala sesuatu harus bersumber dari Dia. Lalu kita melihat lagi dalam ayat kita yang kedua, ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kata ranting di sini merujuk pada setiap pengikut Yesus, setiap pengikut Kristus. Dan ranting yang tidak berbuah ini merujuk pada setiap pengikut Yesus yang statusnya sebagai pengikut Kristus, namun tindakannya, namun perilakunya dalam kehidupannya sehari-hari tidak mencerminkan statusnya sebagai pengikut Yesus. Ranting-ranting inilah yang kemudian akan dipotong oleh Bapa. Namun setelah kita baca lagi pada kalimat selanjutnya menarik bahwa ternyata ranting yang berbuah juga dibersihkan oleh Bapa. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah yang lebih banyak. Sehingga kita, ketika kita pahami dengan baik kalimat pada ayat kedua ini, kata dipotong dan dibersihkan ini merujuk pada bentuk pemeliharaan Bapa. Merujuk pada bentuk pemeliharaan Bapa untuk menjadikan ranting-ranting itu berbuah banyak. Kalau dalam budidaya anggur, untuk menghasilkan buah yang baik dan banyak, maka yang dilakukan oleh pemilik anggur ialah memangkas, memotong, membersihkan setiap ranting yang ada. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar ranting itu dapat menghasilkan buah yang baik dan banyak. Dan tindakan yang dilakukan oleh pemilik anggur ini adalah bentuk pemeliharaan, bentuk pembersihan dari pemilik anggur untuk pohon anggur tersebut. Dan ini juga yang dilakukan oleh Bapa terhadap ranting-rantingnya untuk menghasilkan buah yang banyak. Ranting-ranting tidak dapat hidup dan tidak dapat berbuah jika terpisah dari pokok anggurnya.
ranting harus tetap menempel pada pokok anggur dan dia tetap hidup dan menghasilkan buah. Sehingga Yesus memberikan perintah kepada pengikutnya untuk tetap tinggal di dalam dia dan menyatu bersamanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalamnya, maka ia berbuah banyak. Kesatuan bersama Yesus sebagai pokok anggur dapat menghasilkan, bukan seperti benalu ataupun parasit yang menempel pada inangnya, tetapi justru hidupnya merugikan, tidak menghasilkan apa-apa. Cara hidup ranting berbeda dengan benalu ataupun parasit. Parasit menghisap energi dan mematikan tanaman induknya. Tetapi anggur melekat pada pokok anggurnya, menjadikan ranting itu hidup bersama pohon anggurnya. Dan pada akhirnya menghasilkan buah. Dan buah yang dihasilkan itu menjadi pembeda antara parasit ataupun benalu dan ranting yang melekat pada pohon, pada pokok anggur. Kalau kita melihat kehidupan yang menghasilkan buah ini ditunjukkan pada Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Mengisahkan tentang sida-sida Etiopia dan Filipus. Sida-sida Etiopia mengatakan bahwa bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku. Ini dengan jelas bahwa ia memberikan dirinya. Dia memberikan dirinya untuk dituntun. Dia mau mengembangkan dirinya di dalam Tuhan. Lalu kita lihat juga Filipus. Filipus juga dengan ketaatannya, ia mau memberitakan Injil kepada sida-sida Etiopia. Dia memberitakan Injil ke seluruh kota sampai tiba di Kaisarea. Kehidupan yang menghasilkan buah juga ada dalam bacaan pertama kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Kehidupan yang menghasilkan buah ialah ketika kita hidup saling mengasihi. Setiap pengikut Yesus yang melekat dengan dia harus membuahkan kasih dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada firman kita hari ini, kita belajar bahwa kita sebagai pengikut Yesus, kita harus tinggal di dalam Yesus. Kita belajar bahwa kita sebagai ranting, kita harus menghasilkan buah. Kita sebagai ranting, kita harus siap. Kita siap dengan proses pemeliharaan, proses pembersihan dari Bapa. Bentuk pemeliharaan Bapa seperti apa dalam kehidupan kita? Bentuk pemeliharaan Bapa ialah melalui firman-Nya, melalui tantangan, melalui pencobaan, kegagalan, dan melalui segala hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita, yang membuat kita luka, yang menyakitkan. Itu semua adalah proses pemeliharaan, proses pembersihan dari Bapa. Jangan pernah kita merasa bahwa ketika kita mengalami kegagalan, kita mengalami segala hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita sebagai beban, dan kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan tidak mengasihi saya, sehingga Tuhan membawa kegagalan bagi kehidupan saya. Tuhan membiarkan saya mengalami pencobaan ini. Tuhan membiarkan saya mengalami kegagalan ini yang menyakitkan dalam kehidupan saya. Kalau kita merasa demikian, maka pada akhirnya kita akan jauh dari Tuhan. Kegagalan, pencobaan, tantangan, dan segala kehidupan yang menyakitkan dalam kehidupan kita, itu semua adalah proses. Itu semua
Tuhan berikan untuk membentuk kita, untuk kita semakin dewasa dalam iman, untuk kita terus tinggal di dalam Tuhan, dan kehidupan kita selalu kita serahkan dalam Tuhan. Ketika kita hidup seperti itu, maka kita akan menjadi ranting-ranting yang berbuah, ranting-ranting yang menghasilkan buah, tidak seperti benalu dan parasit. Ketika kita merasa bahwa kegagalan itu adalah bentuk Tuhan tidak mengasihi kita, pada akhirnya kita akan sama dengan benalu dan parasit. Kita menjauh dari Tuhan, kita memikul status kita sebagai pengikut Yesus, sebagai pengikut Kristus. Namun tindakan kita, perilaku kita tidak mencerminkan status kita sebagai pengikut Kristus. Kita belajar dari sida-sida Ethiopia dan Filipus yang mau taat, yang mau memberikan dirinya, yang mau dituntun untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita belajar juga dari bacaan kita bahwa kalau kita hidup untuk menjadi ranting yang berbuah, kita harus hidup dalam kasih. Kita harus saling mengasihi satu sama lain. Seringkali dalam kehidupan kita, kalau kita mau pergi ke gereja saja kita malas. Kita akan mencari segala macam alasan supaya kita tidak pergi ke gereja. Kalau kita dinasehati, kalau kita diajak, kita balasnya, kita jawabnya, tidak perlu ajak-ajak saya, Tuhan tahu hati saya. Belum tentu kamu yang pergi ke gereja lebih baik dari saya yang tidak pergi ke gereja. Segala pekerjaan yang kita lakukan, kita mencari uang untuk menghidupi kehidupan kita, sampai kita lupa untuk pergi ke gereja. Kita perlu sadari bahwa pergi ke gereja ini bukan satu rutinitas orang Kristen, bukan hanya sekedar rutinitas. Tetapi apa? Kita pergi ke gereja merupakan salah satu cara kita membina hubungan kita dengan Tuhan, agar kita terus dekat dengan Tuhan, agar kita terus tinggal di dalam Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan kita saat ini, apakah cukup dengan pergi ke gereja saja kita akan menjadi ranting yang berbuah? Cukup dengan ke gereja saja akan membuat kita menjadi ranting yang berbuah? Tentu saja tidak. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita ranting yang berbuah? Membaca Alkitab, luangkan waktu untuk baca Alkitab. Luangkan waktu untuk berdoa. Kalau kita berdoa, kita tidak sekedar menyampaikan beban, menyampaikan segala hal yang kita alami dalam kehidupan kita, tapi jangan lupa untuk mengucap syukur. Untuk segala hal yang Tuhan kasih kepada kita, yang kita rasakan, nafas kehidupan, umur panjang yang kita rasakan. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan untuk menjadikan kita ranting yang berbuah? Kita harus hidup dalam kasih. Kita mengasihi anak-anak kita mengasihi orang tua kita mengasihi saudara-saudari kita, keluarga kita, sesama kita. Kita mengasihi semua orang tanpa memandang latar belakangnya, tanpa memandang statusnya. Jangan kita menganggap kalau dia berbeda dengan kita, lalu tidak perlu kita mengasihi dia. Untuk apa kita mengasihi dia? Dia saja berbeda dengan kita. Kita harus mengasihi semua orang, melakukan segala hal yang seturut dengan firman-Nya. Itulah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita untuk kita menjadi ranting yang berbuah. Sikap inilah yang perlu untuk kita wujudkan, untuk kita bertumbuh menjadi ranting yang berbuah banyak. Untuk itu, mari kita terus tinggal di dalam Yesus sebagai pokok anggur dan hidup menurut firman-Nya, agar kita menjadi ranting yang berbuah lebat.
Janganlah kita menjadi benalu ataupun kita menjadi parasit yang pada akhirnya kehidupan kita tidak menghasilkan apa-apa, namun justru kehidupan kita hanya membawa dampak buruk kepada orang lain. Mengakhiri firman kita hari ini, ada satu pertanyaan refleksi untuk kita sama-sama renungkan dalam kehidupan kita. Mari kita mengenal diri kita sejauh ini. Apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus yang berbuah? Atau justru kita hanya sebagai benalu ataupun parasit? Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.